ada apa? Mesin jahitnya kayak gitu ya. Anda mau menjawab hipotesis teman-teman, Anda harus tahu caranya menjawab hipotesis itu. Caranya itu ya. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Kebanyakan mahasiswa itu hanya menulis saja di bab 3, tapi ketika di lapangan tidak sesuai dengan apa yang ditulis ya. Akhirnya apa, Bu? Satu, kalau sampai ini melanggar, etiknya bisa dicabut ya. Jadi etiknya bisa cabut. Artinya kalau etik dicabut, Anda tidak bisa publish, Anda nggak bisa masuk ke repository dikenal. Oh, ini kalau dicari di Google namamu muncul gitu, itu nggak bisa karena tidak, etiknya sudah nggak bisa, nggak berlaku ya. Terus yang kedua, kalau kita sebagai misalnya pembimbing tidak ingin menghadapi Anda tetap harus berjalan tapi tidak sesuai dengan alur, bisa gimana? Pakai kursi aja kok? Bisa Pak Bu, tapi Gimana? Ini ditahan kursi itu loh. iya melek. Bebas, kursi aja. Kaget saya. Bisa disuruh mengulang kembali. Dan kebanyakan adalah di mata pelajaran ini yang mahasiswa itu sulit untuk mempertahankan, yaitu apa? Di teknik pengambilan sampel. Jarang sekali dia melakukan sesuai tekniknya. Jadi ujung-ujungnya sudah terlanjur ngambil data karena nggak konsul, biasanya nggak konsul ya. Itu tekniknya tidak sesuai di proposal. Nah, itu ngarepnya bingung itu antara gimana nanti mau ngambil ulang atau etiknya dicabut. Rugi kalau etiknya dicabut itu. Anda nggak bisa aplikasi di perpus mondok aja, nggak bisa bikin naskah publikasi ya. Itu kalau nggak dari prodi ini ya, harus Anda mengundang di penelitian ulang, bahaya waktu Anda kan. Jadi peringatan untuk di bab 3, apa yang Anda tulis harus dilakukan, diperhatikan dan dilakukan besok di lapangan ya, nggak boleh sesenengnya sendiri gitu. Jelas? Oke, sekarang kita di bab 3. Jadi kita akan menjawab hipotesis ya. Perhatikan hipotesisnya masing-masing. Nah, untuk yang pertama adalah apa? Desain penelitian. Bab 3 itu adalah metode ya, bukan metodologi ya. Metode itu adalah cara kita mau melakukan. Kalau metodologi itu adalah penulisan. Metodologi penelitian bagaimana cara penulisan penelitian, itu namanya metodologi ya. Jadi tulisannya adalah metode. Jadi sini adalah cara-caranya. Gitu. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Sesuai di buku kalian ya, di buku panduan. Nah, rancangan penelitian, nanti di dalamnya ada apa? Kita membuatnya adalah narasi, tapi poin-poin yang akan dinarasikan apa di dalamnya? Saya belum membuka ya, astagfirullahaladzim. Membuka kelas. Ini kok nggak di-link kita. Lupa saya. Astagfirullah. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kejadian ini. Baik, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan aku ya. Sama-sama lupa. Habis saya pagi-pagi saya di WA mahasiswa yang tadi, Bu, saya harus cabut etik, Bu, karena melanggar kan. Gimana ini, Bu? Harus ngurusin mahasiswa lagi. Oke, yang pertama adalah jenis penelitian. Di dalam ini tidak di poin-poin ya, nanti isinya itu deskriptif. Tapi yang mau dideskripsikan apa? Yang kedua adalah desain penelitian. Kalau Anda sudah membuat, nanti dicek aja. Terus yang ketiga apa? Adalah pendekatan penelitian.
misalnya ada gambar ya di situ. Jadi gambar yang mengilustrasikan hubungan. Jenis penelitian, ya jenisnya cuma ada dua, Cross seksional. bukan? Oh, Bukan deskriptif jenis. itu ya. Bukan juga. Hmm. Jenis ada dua, yaitu kualitatif sama kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif apa? Kualitatif apa? Ya, misalnya teman-teman S1 di sini baru boleh kuantitatif. Kalau kualitatif, dosennya aja jarang mau membimbing, hanya orang expert. Saya mengakui tidak expert di bidang kualitatif, walaupun dapat ilmunya. Karena menurut saya itu sulit. Nah, ya, saya orangnya basicnya adalah angka, ilmiah, ya. Gitu. Jadi jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif apa? Hanya ada dua kuantitatifnya, eksperimental sama observasional. Udah. Kuantitatif observasional atau kuantitatif eksperimental, ya, gitu. Nah, observasional itu banyak dibaginya. Jadi jenis penelitian itu ada. Sekarang kita bahas yang kuantitatif dulu ya. Kuantitatif itu ada dua, yaitu observasional sama Eksperimental. eksperimental. Ini garis besarnya, ya. Observasional itu banyak, ya. Ada yang disebut sebagai analitik, analisis ya, analitik. Analitik itu biasanya judulnya adalah hubungan atau analisis hubungan, gitu ya. Terus kemudian ada cross seksional. Ini sebenarnya bisa disebut sebagai pendekatan, juga bisa disebut sebagai masuk di bagian jenis, ya. Tapi kebanyakan kita gunakan sebagai pendekatan. Nanti saya jelaskan. Ada cohort, ada case study atau studi kasus. Nah ini, ya, tinggal mana. Cohort sepertinya jangan. Bukan kalian, nanti Anda harus flashback ke belakang berapa tahun, ya, ambil datanya itu berapa tahun, ada lulus nanti kalian, ya. Case study boleh nggak? Boleh, tapi biasanya ini digunakan saat Anda profesi menyusun kian, jadi langsung berdasarkan kasus, ya. Mengelola pasien Anda jadikan karya ilmiah, gitu, ya. Nah, teman-teman biasanya paling banyak adalah ini, dua ini, ya. Jadi jenis penelitian ini, misalnya jenis penelitian kuantitatif cross seksional, kuantitatif analitik, kayak gitu ya. Gitu. Kalau eksperimen, siapa yang eksperimen? Pengaruh, tindakan apa, kepada apa, gitu. Ada nggak? Apa semuanya hubungan? Pengaruh apa? Pengaruh pendidikan kesehatan pemeriksaan payudara sendiri Oh, sadari. terhadap perilaku sadari. Oh, nggak usah sadarinya di depan, nggak usah, cukup di belakang aja. Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan apa? Perilaku sadari. Nah. Eksperimen itu ada berapa? Sebenarnya cuma ada dua ya, yaitu quasi eksperimen sama true eksperimen. Tapi ada buku yang mengatakan juga ada sebenarnya sebelum quasi itu ada pre-eksperimen. Nah, ya, pre-eksperimental ini antara mau eksperimen apa enggak gitu loh. Ya, jadi ada tiga. Jadi jenis penelitiannya adalah kuantitatif, quasi eksperimen. Nah, gitu. Ada dua. Yang bawah apa, Mbak? True. Maaf ya, tulisannya Bu Yani memang ini keren sekali. Ya, bisa dibaca. Quasi eksperimen, true itu murni. Biasanya penelitian murni, kita menggunakan mencip penelitian obat biasanya ya. Nggak ada apa namanya? Tidak. Kalau manusia ya penelitian obat terus kita efek sampingnya ke manusia seperti apa. Tapi jarang penelitian ke manusia.
Terus kuasi eksperimen itu adalah semu. Jadi hampir eksperimen murni tapi semu. Misalnya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap ini. Tapi dia memiliki kelompok kontrol. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok 1 yang dikasih pendidikan, kelompok yang kedua tidak dikasih pendidikan, ada diukur. Nah, itu nanti kalau teman-teman ada di eksperimen. Kalau pre-eksperimen itu hanya ada 1 kelompok. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 aja diukur sebelum dan sesudah. Kalau kuasi eksperimen itu ada 2 kelompok. Ini murni, ya murni. Artinya untuk melihat efek sesuatu di tubuh atau di mencit, nah, kayak gitu. Jelas? Ya. Sekarang saya sudah ya. Sudah. Ya, judul siapa yang mau ini? Saya Siapa? Ini saya hapus dulu ya. Ya. Ya, judulnya apa? saya Nah, hubungan yang belum pernah belum ya. hubungan strategi coping dengan tingkat stres Dengan tingkat stres ya apa? pada mahasiswa Oh. semester akhir. Semester akhir. Iya. Coping. Strategi coping. Kamu nulis diri sendiri gitu. Coping itu strategi loh padahal, Mbak. Oh iya, aturan itu coping stres ya. Iya. Tapi nggak tahu, nanti itu hanya dosen jiwa yang tahu ya. Jenis penelitian, misalnya tadi mbaknya itu ya, jenis penelitian ini adalah jenis penelitiannya apa berarti? Kuantitatif. Kuantitatif, Ini analitik. kuantitatif analitik. Monggo saja nggak apa-apa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, misalnya observasional. Kita aja nggak apa-apa. Observasional. Terus kemudian ya kuantitatif ya observasional atau observasional analitik, misalnya buat saja. Terus kemudian bisa lewat duduk situ. Desainnya apa? Bentar. Desain penelitian itu ada banyak. Jadi kalau teman-teman mau menyusun metode itu wajib ada buku ya, nggak harus beli, tapi di perpus banyak. Desain penelitian itu kalau misalnya dia observasional, ya observasional yang hubungan-hubungan. Yang pertama ada observational study. Observational study itu apa, Bu? Observational study itu hanya melihat, jadi mengamati. Jadi data besok yang diambil itu hasil pengamatan. Understand ya? Ngamati, saya ngamati Anda. Oh, dia perilakunya begini, tanpa bertanya atau wawancara sama dia, tanpa kita suruh dia ngisi kuesioner. Ya, itu desain observational study. Terus kedua, ya ada studi analitik study. Ini pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris ya. Analytic study, jadi studi analisis, atau bahasa Indonesia nanti desainnya adalah studi analisis. Studi analisis itu berarti menganalisis, analisis hubungan. Biasanya apa, Bu? Pengaruh, ini bukan judul ya, bukan judul eksperimen ya. Ya, misalnya analisis hubungan, pengaruh pengaruh kedekatan orang tua terhadap perkembangan anak. Ini bukan eksperimen. Nah, itu biasanya kita menggunakan analitik, jadi lebih tinggi daripada observasi. Menganalisis, kita kasih kuesioner, terus kemudian kita analisis sebagaimana sih hubungan mereka, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar membahas itu berhubungan, tapi membahas sampai bagaimana itu hubungannya, gitu. Jelas? Nah, lebih tinggi. Terus kemudian ada apa lagi? Saya lali yang tiga. Ya, korelasi studi, korelasi analitik apa ya? Korelasi, studi korelasi ya. Studi korelasi. Korelasi ini
hubungan sebab akibat, ya. Maaf, yang tadi pengaruh itu dikorelasi ya. Korelasi itu hubungan sebab akibat. Kalau desainnya ini nanti hubungannya itu kuat apa enggak gitu, ya. Jadi sampai tujuan ada keeratan hubungan, ada yang buat tujuan keeratan hubungan. Ada. Lah itu sampai sejauh mengkorelasikan. Korelasinya sampai apa sih? Apakah lemah, apakah kuat, ataukah tidak ada korelasi. Jadi ada hubungan, ya A sama B ada hubungan, tapi hubungannya apa? Lemah, kuat, ataukah dia malah hubungannya berbanding terbalik. Ya, gitu. Jelas? Saya rasa di teori ya ini. Tuh, ya berarti Mbak apa desainnya yang dipilih? Yang observasi. Reading yang analitis tuh. Analitik, kan masih ada lagi Mbak. Oh, Lagi kalingan pian. Survei, study survei. Survei, jadi kita melihat mensurvei, ya, itu. Jadi ada survei study, ada korelasi study, analitik study, observational study. Survei itu di bawahnya ini, observational ya. Jadi observational study, survei study, analitik study, dan korelasi study. Survei hanya melihat tapi misalnya Anda bagikan kuesioner, terus Anda analitik, statistik, ada hubungan, survei itu ada hubungan gitu, sebatas itu. Ya, kalau observational study apa Bu? Deskriptif, tahu penelitian deskriptif? Deskriptif, jenis penelitian deskriptif tadi kurang satu berarti. Deskriptif itu hanya gambaran. Judulnya biasanya gambaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Ada nggak judul faktor-faktor yang mempengaruhi? Nggak ada. Atau gambaran A, misalnya gambaran coping stres mahasiswa. Dia hanya pengen tahu coping stresnya itu tinggi, sedang, atau berat. Tapi nggak pengen tahu apa yang berhubungan dengan dia. Nah, itu namanya deskriptif. Nah, nanti desainnya pakai observational study, hanya mengobservasi saja. Kalau Anda hubungan, boleh pakai survei, boleh pakai analitik. Survei hanya pengen mengetahui hubungannya saja. Analitik pengen tahu menganalisis sejauh mana hubungannya, ya. Kalau Anda pengen tahu korelasinya kuat, lemah, dan sebagainya, kita menggunakan korelasi. Gitu. Jelas? Jelas. Ya, biasanya mahasiswa pakainya ini ya, wes. Udah. Tapi kalau nggak tahu, semuanya dipakai. Monggo silahkan dipilih ya. Gitu ya Mbak, Anda mau pakai apa silahkan. Silakan. Kayaknya yang gambaran Bu. Soalnya di Judulmu gambaran toh? Oh enggak, maksudnya reading yang analitik ini. Survei kan bisa. Bisa soalnya tuh kalau Studi kasus. melihat dari yang skripsi yang terdahulu itu biasanya untuk strategi coping itu yang dilihat gambarannya. Gambaran aja, berarti bisa survei study Sama analitik bisa. Monggo ya, gitu ya. Desainnya ini ya. Jadi penelitian ini jenis penelitian kuantitatif ya, dengan desain penelitian analitik study, itu deskriptifnya. Sampai situ kita lanjut ke pendekatan. Ya, nanti untuk penjelasan deskriptif saya jelaskan secara berbicara ya. Tapi kan yang Pakai judulnya Mbak I nanti. Jelas? Terus yang ketiga, ini desain ya. Tadi apa? Pendekatan. Pendekatan itu artinya bagaimana cara kita mengambil datanya ke lapangan. Itu namanya pendekatan. Pendekatan yang sering kita gunakan adalah cross sectional, potong lintang. Ya. Potong lintang. Kenapa kok dipotong lintang? Cara gambarannya, misalnya kamu ada data coping sama data stres, itu punya kuesioner masing-masing kan? iya,
Kalau tidak menggunakan pendekatan ini, cara mengukurnya bagaimana, Bu? Cek, apa tadi? Coping ya? Questionnaire coping dibagikan dulu. Sebanyak misalnya sampelnya 50 ya. 50 itu mengisi dulu. Mbok kamu habisnya dalam waktu sebulan, 2 bulan, itu harus selesai dulu. Kalau sudah selesai, baru kita bagiin kuesioner yang kedua. Nah, misalnya itu di masyarakat luas, kamu 2 bulan lebih ya untuk bagiin itu. 1 bulan untuk coping stress kan boleh iwongi. Ya, terus 1 bulan lagi Untuk tingkat stres. apa? Tingkat Stres. Buang waktu enggak? Buang waktu enggak? Iya. Iya, kalian enggak bisa enggak lulus enggak? Makanya kita gunakan cross sectional atau dipotong. Potong. Ya, dipotong. Caranya bagaimana? 2 kuesioner itu ya kita ukur, 2 data kita ukur secara bersamaan. Jadi 1 orang mendapatkan 2 kuesioner secara bersamaan. Coping dan stres, dia harus menerima kedua itu dan mengisi bersama dalam 1 waktu. Itu namanya pendekatan cross sectional. Ya, jelas ya. Gitu. Jadi kalau penelitian yang sifatnya hubungan itu menggunakan cross sectional. Kalau eksperimen menggunakan apa, Bu? Enggak, ini eksperimen beda lagi. Ya, kita selesaikan yang hubungan dulu. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Terus kemudian bagaimana deskriptifnya? Deskriptifnya biasanya jangan suka menulis sesuatu yang lebar banyak dan tidak jelas gitu ya. Rancang ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nanti aja. Nanti aja ya. Nah, sebelum saya mendeskripsikan, sekarang kita belajar ke variabel dulu. Ya, variabel dulu. Tapi kok tipu. Variabel penelitian ini harus tahu dulu sebelum Anda mendeskripsikan di sini, ya. Oke, variabel itu ada bebas, dependen atau independen, terikat, pengganggu, sebenarnya banyak ya, intervening, ya banyak sekali variabelnya. Tapi yang biasa dipakai. yang pakai ini aja. Variabel bebas itu sesuatu yang dia mempengaruhi, artinya si A dapat berubah karena pengaruh dari si B gitu ya. Tingkat stres dia bisa berubah karena pengaruh adanya coping. Berarti kalau di judulmu itu variabel terikatnya apa? Tingkat stres. Dan letaknya biasanya adalah di belakang sendiri setelah kata sambung. Hubungan A dengan B. Si variabel terikat itu yang B, bukan yang A. Jelas? Jelas ya. Jadi contohnya tadi hubungan antara hubungan antara coping stres dengan tingkat stres. Ya, berarti variabel terikatnya adalah tingkat stres. Terikat bebasnya siapa? Coping. Coping stres. Stres. Ya. Pengganggunya siapa? Intan. Seperti pengganggunya seperti yang saya jelaskan di bab 2 kemarin, siapa? Yang di kerangka konsep? Apa aja? Usia. Bukan, kerangka konsep. Berarti pengganggu itu harus dicari, yang dicari apa? Dari variabel terikat. Variabel terikat. Faktor yang mempengaruhi variabel terikat kecuali variabel bebas. Jadi segala faktor apapun yang mempengaruhi tingkat stres, ya selain coping stres itu adalah variabel pengganggu. Dituliskan semua di sini. Ya, jadi makanya di bab 2 harus ada, di kerangka konsep harus muncul. Ya, itu tidak diteliti, tapi Anda harus kendalikan. Gitu. Jelas? Nah, pengganggunya apa, Mbak? Dirimu? Usia. Faktor Dia sudah nyari belum? Nanti habis ini bapak-bapak ya.
Ya itu Bu, ada persepsi terhadap stres. Ya, mandi. Mau mandi? Nggak mandi Bu. Ada banyak Toilet atau faktornya. restroom? Ada banyak. Ada banyak apa aja? Ada persepsi terhadap stresor, intensitas stimulus, jumlah stresor, lamanya stresor, pengalaman masa lalu. Masya Allah. Apa persepsi sama? Persepsi, kemudian ada intensitas stimulus, jumlah stresor, lamanya stresor, pengalaman masa lalu, kemudian ada tingkat perkembangan, kemudian ada faktor internal seperti jenis kelamin, status ekonomi, karakteristik kepribadian mahasiswa, strategi coping mahasiswa, intelijensi, dan suku serta kebudayaan. Ya, kan banyak banget, betul kan? Dan itu kendalikanlah. Nanti saya cari cara mengendalikan. Ya, jelas ya. Nanti dituliskan variabel bebas. Ini pakai variabel ya. Saya cuma ngikat aja. Ya, tuliskan ya. Terus variabel pengganggu ini. Terus di bawahnya apa? Harus diberikan cara mengendalikan. Cara mengendalikan harus ditulis di bawahnya masing-masing variabel pengganggu. Saya hanya memberikan sampel aja, 1 atau 2. Oke. Sampai sini jelas dulu? Insya Allah. Jelas ya. Saya cara pengendaliannya. Oke. Cara pengendali. Variabel Mengendali pengganggu. ya, setiap variabel. Waktu membuat latar belakang teman-teman yang menjadi variabel terikat itu harus Anda bahas pertama kali ya di latar belakang. Jadi kalau Anda membahasnya itu Anda cerita variabel bebas dulu, coret, karena salah. Fenomena atau kejadian atau kasus itu adalah terletak pada variabel terikatnya yang disertai objeknya ya, siapa, remaja atau siapa gitu. Bukan variabel bebas dulu yang Anda bahas di latar belakang. Silahkan nanti koreksi sendiri-sendiri ya, karena itu salah kalau misalnya ada variabel bebas dulu. Iya, kebanyakan mahasiswa itu sukanya bahas variabel bebas dulu. Ya, coping stress pada remaja adalah salah total. Tapi yang Anda bahas di paragraf pertama adalah tingkat stres pada remaja itu seperti apa dulu. Apa yang mempengaruhi kok tingkat stresnya itu bisa terjadi adalah Anda baru membahas banyak pengaruh dan salah satunya adalah coping. Baru Anda membahas tentang coping, hubungan di antara keduanya, penelitian sebelumnya ya. Anda simpulkan, Anda tujuan itu di latar belakang kayak gitu. Ya, cek sendiri. Saya semester 4 tak jelajari kayak gitu. Ya nanti tidak salah persepsi. Oke, variabel pengganggu. Tadi pengalaman, saya ingat saya ya tadi. Pengalaman stres. Ya, Anda mengendalikan. Kenapa sih harus dikendalikan, Bu? Biar si tingkat stres itu benar-benar ketika Anda teliti itu dipengaruhi oleh si coping, bukan karena pengalaman, bukan karena jenis kelamin, bukan karena apa tadi, persepsi dan lainnya. Itu bisa muncul. Contohnya misalnya Anda meneliti si A ya tentang tingkat stres. Ternyata dia memiliki depresi. Ya. Berarti stres dia dipengaruhi oleh apakah oleh coping? Tingkat stresnya belum tentu, karena dia punya pengalaman sebelumnya. Dia tingkat stresnya tinggi, ya. Ternyata dia punya riwayat depresi sebelumnya. Berarti bukan karena coping, gitu loh. Makanya harus dikendalikan biar hasil penelitiannya. Kalau Anda sering dengar ya kata bias. Ya, bingung atau mupeng? Nggak bingung atau nggak mupeng atau malah mupeng? Ulang Bu. Jadi variabel pengganggu itu dia bisa mempengaruhi si variabel terikatnya. Ya, jadi variabel terikat itu belum tentu berhubungan
hubungannya dengan si variabel bebasnya. Jadi kayak contoh tadi hubungan coping dengan tingkat stres. Belum tentu tingkat stres itu berhubungan dengan coping stres. Karena yang orang yang diteliti, yang dibagiin kuesioner, ternyata dia punya pengalaman depresi. Jadi tingkat stresnya tinggi itu belum tentu karena coping bagus tidaknya, tapi karena dia sudah punya pengalaman stres sebelumnya. Gitu. Nah, makanya harus dikendalikan. Caranya bagaimana, Bu? Variabel itu bisa dikendalikan dengan cara menempatkan pada sampelnya. Sampel kita pilih yang tidak memiliki pengalaman stres. Ya, jadi seluruh sampel yang kita gunakan dia harus homogen, harus sama. Jadi kalau misalnya kamu punya 30 sampel, harus semuanya tidak memiliki pengalaman depresi. Anda jangan pengalaman stres, setiap orang punya stres. Tapi kalau depresi, belum tentu setiap orang depresi. Ya, atau schizofren, nah gitu ya. Perilaku kekerasan yang lebih tinggi dari stres lah gitu ya. Gitu. Jadi 30 responden itu harus semuanya tidak memiliki riwayat depresi, schizofren, perilaku kekerasan atau gangguan jiwa lah gitu. Itu Anda memilih respondennya yang Anda teliti harus yang tidak memiliki pengalaman stres. Ya, jadi gitu. Jelas? Jelas ya. Jadi pengalaman stres dikendalikan, bahasanya biasa tulisannya nanti dibaca di contoh skripsi ya. Dikendalikan dengan memilih ya, memilih responden yang tidak memiliki pengalaman atau riwayat depresi, schizofren, nah begitu. Karena yang Anda ukur stres, berat ringan dan berat, atau perilaku kekerasan, gangguan jiwa lah intinya, kayak gitu. Nah berarti besok responden yang Anda pilih adalah yang tidak memiliki ini. Nah berarti sebelum jadi sampelnya, populasinya kamu nanti di bawah ya, kamu pilih yang tidak memiliki ini. Ya, baru dia diambil. Persepsi juga sama. Jenis kelamin, jenis kelamin kalau Anda tidak batasi pada perempuan, nggak usah dibatasi ya, tapi dia tetap muncul. Misalnya ya, pengaruh variabel pengganggu adalah jenis kelamin. Variabel ini tidak dikendalikan ya, tidak dikendalikan. Tidak dikendalikan berarti laki-laki atau perempuan boleh dijadikan sampel. Tapi dikasih alasan. Alasannya dari mana, Bu? Dari penjelasan di bab 2-mu. Jenis kelamin itu kenapa kok bisa mempengaruhi stres? Ya, gitu. Jelasannya. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi stres, misalnya seperti itu ya penjelasannya. Biar wanita lebih tinggi. Ya, kayak gitu boleh. Ya, jadi besok memilih sampelnya nggak usah Anda cantumkan, tidak perlu Anda pilih dia perempuan semua atau laki-laki semua, yang bebas. Ya, resikonya kalau tidak dikendalikan, ini nanti harus diukur besok pas pertemuan berikutnya. Nanti saya jelaskan. Gitu. Jelas? Ya, gini ya. Jadi Anda mau kendalikan, mau tidak dikendalikan, semuanya harus ditulis di sini. Semua dikasih penjelasan. Kamu ada 50 faktor yang mempengaruhi, semuanya munculkan dan Anda harus kasih penjelasan. Ya, tidak dikendalikan karena apa? Dikendalikan dengan caranya bagaimana? Nanti itu ditulis di mana? Ditulis Di variabel pengganggu. Variabel pengganggu di Bagian variabel. Ya, kan ada bagian variabel itu ada variabel bebas, terikat, variabel pengganggu. Nah, masing-masing variabel pengganggu di bawahnya dikasih penjelasan cara apakah dia dikendalikan. Kalau
dikendalikan caranya bagaimana, kalau misalnya tidak dikendalikan alasannya apa. Gitu. Itu semua variabel pengganggu harus ada penjelasannya. Jelas? Aku lihat punya HP dulu. Ya. Oke? Sampai sini? Clear? Yang saya lihat kemarin soalnya cuma jelasin pengertiannya aja sih. Yang di variabel pengganggunya, misalkan Iya. usia, ada yang menjelaskan pengertiannya usia adalah apa gitu. Salah ya, jadi harus salah. Jadi Iya, aku mau lihat ini coba. nggak usah diberikan pengertian. Kalau misalnya Anda kendalikan, biasanya nih ya, tidak dikendalikan, Anda harus berikan alasan biasanya secara konsep teorinya. Kenapa kok sampel saya besok laki-laki dan perempuan itu semua saya ambil. Nah, gitu. Aja stres ya. Nanti tak uji nanti. Makanya tahu kan bapak-bapak, oh iya, bapak-bapak ibu-ibu, habis kayak gini langsung ditulis, bentar lali, tulis sendiri-sendiri maksudnya. Ya. Ibu, berarti buat variabelnya langsung aja masuk ke judulnya ya? Hah? Masuk judulnya. Maksudnya kayak nggak perlu dijelasin gitu. Gimana? Saya bingung pertanyaannya. Untuk variabelnya berarti kan ada 3 variabel kan Bu, kayak variabel dependen, sama pengganggu. Nah lalu tadi kan buat yang kita sering lihat kan emang cuma kayak penjelasan tentang itu tuh apa gitu ya Bu? Yang mana? Yang pengganggu atau? Semuanya. Oh, kalau enggak, yang perlu dijelaskan itu ada variabel pengganggu. Oh berarti yang lain cuma biasa aja? Yang Ya, sebutin bebas dan aja. terikat itu sudah dijelaskan di bab 2 kan? Oh iya. Ini loh maksudnya. Jadi saya mau dari judul dulu ya. Judul misalnya ya, biar nggak bingung. Hubungan apa tadi? Hubungan coping stres coping stres dengan tingkat stres dengan tingkat stres pada mahasiswa Ya. akhir. Tingkat stres mahasiswa, ya begitu. Variabel terikatnya mana? Tingkat Stres. Tingkat stres ini variabel terikat, coping stres ini variabel bebas. Nah, 2 itu kan sudah Anda masukkan di bab 2. Ya enggak? Bab 2 Anda sudah membahas itu kan? Sudah. Nah, karena ini yang diteliti, ini yang akan Anda uplok-uplok dari bab 2, bab 3, seterusnya. Hanya saja tadi saya bilang ada variabel pengganggu yang dia nanti bisa mengganggu. Ya, ini penjelasannya di mana Bu? Masing-masing item, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan tingkat stres seseorang. Itu ada di bab 2. Ya. Poin tingkat stres, definisi, faktor penyebab tingkat stres. Ada coping stres, ada pengalaman, ada persepsi. Nah, itu di situ. Anda jelaskan di bab 2. Untuk di metodologi, karena ini adalah cara, berarti adalah bagaimana si variabel bebas itu dikendalikan dan tidak dikendalikan. Bisa masuk ke penelitian apa enggak gitu. Jelas ya? Ya, jadi caranya yang dimasukkan. Tapi harus ada alasannya. Kalau dikendalikan, caranya bagaimana mengendalikan. Kalau tidak dikendalikan, Anda harus berikan alasan kenapa itu tidak bisa dikendalikan. Misalnya pria dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa stres kan gitu. Nah, boleh, itu bisa menjadi alasan. Berarti untuk alasannya itu kita bisa pakai bahasa sendiri ya Bu? Enggak? Bisa sendiri dengan mengatur di bab 2. Jadi nggak perlu harus dari rujukan dari jurnal apa gitu. Misal kita mau Itu lebih bagus. lebih bagus. Jadi lebih bagus. Itu lebih bagus. Tiga disatukan. Udah coding 2 kan? Lebih bagus ada rujukan jurnal. Tapi boleh pakai Kok bahasa spasinya sendiri. nggak terlalu jelas? Ingat ya. Ingat metode. Metode itu isinya itu bukan hanya teori tapi cara Anda. Ya, jadi ojo nulis Ini ke mau teori benerin. 1 halaman di metode. Ya, nggak usah, udah. Proposal itu maksimal kalau bisa dari bab 1 sampai bab 3 cukup 30 halaman. Ya, selebihnya itu adalah lampiran. Nah, no. Itu penguji seneng banget, macamnya cepet.
menyebabkan proposal sedikit itu ya di sini metodenya. Oke, sudah untuk variabel? Sudah. Kalau sudah kita masuk ke rancangan. Kembali Iya. lagi ya. Karena kalau nggak punya variabel nanti nggak bisa membuat rancangannya. Kok aku naruh populasi dulu ya variabel? Soalnya aku naruh populasi sama sampel dulu baru Ya. variabel. Saya paling bukan nggak suka ya, males untuk membaca kalau proposal sini itu main penjelasan. Jadi jenis penelitian ini, jenis penelitian adalah nggak perlu, nggak usah ya. Anda mau kasih pengertian secara teori menurut Sugiono rapopo, tapi dijabarke sesuai penelitianmu di lopo. Ya. Sekarang kita rancangan penelitian tulisannya. Saya coba untuk menulisnya lebih baik. Ya. Jenis penelitian. Tadi saya menggunakan judul baik adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif ya. Ya, ini Anda kasih pengertian ya nggak apa-apa, tapi biasanya di desainnya. Kuantitatif dengan desain penelitian cross section. ya dengan desain bukan interseksional ya, desainnya itu ya mau saya Enggak usah didorong, Bu. Soalnya itu enggak terlalu lebar bukanya, jadi gitu. udah Mbak jaga sini aja. Iya, Pak. Tenang, Bu, tenang. Dengan desain apa yang tadi Mbak yang dipilih? Cross section. Desain yang Analytic study ya, analytic study. Analitik, bahasa Indonesia we bingung nanti dah. Ya, studi analitik. Nah, ini ada kasih pengertian nggak apa-apa. Karena masih S1 boleh ya. Desain studi analitik merupakan merupakan desain penelitian yang menganalisis hubungan di antara variabel, misalnya begitu. Anda boleh ya, misalnya. Tapi dijelaskan variabel apa, sesuaikan dengan penelitianmu. Maksud. Jadi variabel antara tingkat coping distress dengan tingkat stres gitu. Studi analitik, desain studi analisis yaitu misalnya ya, menganalisis ya hubungan antara variabel, jelas kayak sesuai judulmu, variabel coping stres, kurang lebih stres weh, stres dengan variabel apa? Tingkat stres ya, jelas. Terus pendekatan, pengambilan data variabel rata tulis meneh keju iya mbak iki ya, kali iki ya maksudnya. Nah, seret gitu menggunakan apa? Cross sectional, yaitu apa? Pengambilan data antara variabel ini dan ini ya dilakukan dalam waktu bersama. Terus Anda kasih gambar desain apa? Cross sectional ya. Nah, begitu. Jelas ya. Jadi ojo ming teori tok. Jadi Anda bisa paham variabel apa sih yang akan didesainkan itu, yang akan dilakukan analisis. Oh, variabel coping dan tingkat stres. Pendekatan pengambilan datanya menggunakan cross sectional. Ya, pendekatan pengambilan datanya data apa? Data coping stres dan tingkat stres dilakukan dalam waktu sama. Terus dibuat gambar.
Maksudnya gambar secara bersamaan itu bagaimana? Biasanya gambarnya kan ini ada coping stres. Ya, ini ada tingkat tingkat stres, terus diambil bersamaan, dipotong lintang gitu loh. Terus jadi. Nanti cari sendiri ya. Iya. Gambarnya. Sampai sini jelas? jelas. Tadi untuk deskriptif itu masuk ke kuantitatif juga nih. Iya, saya Deskriptif. dia pertama, tingkatan penelitian pertama itu deskriptif. Soalnya saya bunyinya kayak gini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Soalnya kalau udah dijelasin Judul deskriptif apa? udah pasti Judulnya apa dulu? judulnya hubungan. Enggak bisa masuk. Jadi masuk ke hubungan itu jenisnya analitik, ya, ya analitik ya, analitik, jenis penelitian analitik ya. Jadi jenis Kamu nggak usah ikutin itu nggak apa-apa kok. Misalnya jenis penelitian kuantitatif, langsung desain aja nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya, biasanya adalah observational analitik. Ya, jenis penelitian ini adalah observational analitik. Jenis penelitian ini adalah, maaf ya, kuantitatif observational analitik. Jenis penelitian ini kuantitatif observational deskriptif, observational cohort, observational case study. Itu jenis penelitiannya kita menggunakan yang dua tadi loh, observational sama eksperimen. Kalau observational belakangnya apa? Kalau hanya mencari gambaran, berarti observational deskriptif. Kalau mau mencari hubungan, observational analitik, ya, observational case study dan sebagainya. Nanti desainnya tergantung analitik study, apa namanya? Survei study, observasi. jelas? Jam piro? Iki jam piro ki, Mbak? Oh, kok ya suwe ya? Observasi. Mau kemana Ibu? Hah? Ya, Nggak kemana-mana. Saya baca itu kayak udah lama gitu loh. Ya apa-apa Bu, kalau Kalau banyak kalau udah selesai nggak apa-apa. Biar selesai enggak apa-apa. Mboten napa-napa Bu. Yuk, oke sudah, variabel sudah, rancangan sudah, yang berikutnya apa? Apa? Berikutnya apa? Populasi apa? Populasi and sample. Nah, ini angel ya. C. Populasi dan Sampel penelitian. sampel. Besok-besok saya lupa ngasih tahu ya. Kalau belajar kalau praktikum metode itu nggawa buku jiko pinjem di perpus buku metode punyanya biasanya ya, saya ini nggak sebut merek ya, sering Kusuma Kelana Dharma, Sofiuddin Dahlan ya, atau yang ini ada Sugiono juga. Biasanya Sofiuddin Dahlan yang sering digunakan mahasiswa itu. Sofiuddin bukan Sofi ya. Sofiuddin Dahlan. Ya, gitu ya. Kalau mau membahas yang kayak rancangan-rancangan, judul bukunya biasanya metode penelitian. Kalau Anda mau membahas tentang sampel, biasanya adalah teknik pengambilan sampel. Ada bukunya sendiri-sendiri. Observasional analitik dengan pendekatan. Karena kalau nggak bawa buku, ya itu satu arah tok, saya yang paham, teman-teman. Insya Allah. Insya Allah. OTW paham. Wes, wes ya. Yuk, populasi sampel. Yuk, tulis dewe mulai ya. Untuk yang pertama adalah populasi. Yuk ganti judul. Yang bapak-bapak yuk sana yuk. hubungan Siapa? Kamu? Pai. Pak. Pak. Hubungan sertifikasi dengan kepatuhan pada pasien. Self-efikasi kepatuhan diet pada Pasien dia? pasien D. Ada usianya enggak? Belum. Lansia atau apa? Semua pasien DM aja. Ingatnya usianya 20 sampai 65. Oh, semua ya, semua usia ya berarti ya.
Kalau populasi berarti yang dibahas itu adalah objeknya ya. Hubungan sel efikasi dengan apa tadi? Lupa. Kepatuhan diet pada pasien DM. Ya sudah. Objek di judul itu yang Anda cari sebagai populasi. Jadi populasinya itu adalah pasien atau pasiennya di rumah sakit atau masyarakat? Puskesmas. Oh, puskesmas ya. Berarti penderita aja ya. Populasinya adalah penderita DM. Jadi cari di puskesmas. Penderita DM di puskesmas atau wilayah puskesmas beda. Kalau wilayah itu Enaknya di mana? Lamanya mandi kak. dia sudah dapat satu topik diskusi. Ya. Enaknya di Saya mana? juga pernah jadi mahasiswa. Enaknya. Hah? Tak ceritani ya. Kalau ngambil di puskesmas itu ada dua. Kalau Anda judulnya Anda di puskesmas, berarti nanti ngambil datanya itu di puskesmas. Kalau Anda tulisnya di wilayah puskesmas, berarti Anda mengambilnya di wilayah, di masyarakat yang dia di bawah puskesmas tersebut. Jadi Anda ngambil data dari puskesmas, Anda terjun ke masyarakat, judulnya disebut sebagai di wilayah puskesmas. Kalau di usaha ini ada perkumpulan yang BPDM itu kan. Nah, itu masuk puskesmasnya atau wilayah puskesmas? Oh, perkumpulan apa? Ya, apa tuh? Prolanis itu loh Bu, Prolanis. Oh, Prolanis. Itu puskesmas kan. Ya itu judulnya ya Prolanis. Ya Pak. Kamu tuh kalau udah punya wilayah, udah punya tempatnya ya gunakan tempatnya. Di Prolanis puskesmas apa? Itu di bawah puskesmas toh? Iya. Iya, Prolanis. Ada namanya toh Prolanis apa itu? Iya. Dengar. Lu iya toh tuh kita gue. Sepaket ya, Bu. Terus sepaket. Di pasiennya sama gitu. Kan dia Oh ya udah. Kalau nggak tahu nama Prolanisnya ya wilayahnya, di wilayah puskesmas mana. Kalau di puskesmas kamu ngambilnya datanya di puskesmas loh ya, bukan di wilayahnya. Ya. Tapi kalau ada nama Prolanisnya di Prolanis Prolanis Desa Harjo Puskesmas atau Prolanis Desa mana itu sudah jelas, nggak usah pakai puskesmas. Jelas? Nah, gitu. Jadi populasi itu adalah subjek yang ada di judul kalian. Kalau di remaja ya remaja. Jadi remaja kalau ada embel-embel yang diderita, misalnya remaja dengan schizofren, berarti populasinya adalah remaja schizofren. Tingkat stres Mahasiswa. ya, tingkat stres, karena stres itu ada yang tidak stres, berarti seluruh mahasiswa tingkat akhir. Ya, bukan harus yang, tapi kalau misalnya untuk coping stres, hubungan coping stres dengan mahasiswa stres berat di Unisa, berarti populasinya adalah mahasiswa yang dia stres berat. Gitu. Jelas ya? Nah, dirimu penderita, maaf. Ya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah penderita DM. Nggak usah pakai tipe-tipe yang nanti. Udah pakai Ibu. Hah? Pas. Nanti kalau saya penguji nih tanya bisa tahu tipe 2, tipe 1 bagaimana caranya? Nggak usah. Kecuali kalau dia tergantung insulin, berarti dia DM tipe 1. Gitu ya, beda ya. Penderita DM di Prolanis A. Udah, itu populasinya. Oh, populasinya di mana? Di anak SMP. Judul mana SMP gitu loh. Enggak, aku maksudnya kan ngambil sampelnya itu loh, kan Enggak, judulmu apa? hubungan tingkat pengetahuan dengan kemarin itu pencegahan des minor. Nah, tapi Subjeknya aku kan harus ada di judul. iya, pencegahan des minor pada remaja putri saat menstruasi di SMP. Mau ngambil SMP. Sebagai diswin aku saat menstruasi. Nggak usah pakai menstruasi. Oh iya kemarin iya. Dia tak masuk judul tak Tapi Coba saya Bu nanti capeknya. Bu, tapi boleh nggak? Itu kan
ternyata agak ini ya Bu. Nah kalau judulnya saya ganti jadi hubungan tingkat pengetahuan dengan penanganan des minor, boleh nggak pencegahannya diganti jadi penanganan? Tidak bermasalah. Tapi kan untuk populasinya anak SMP ya. Iya. Nah, populasinya berarti anak SMP yang dia sudah menstruasi. Disminor kan hanya pada perempuan yang sudah menstruasi. Jumlahnya dikasih tahu. Jumlahnya berapa? Jadi di bagian populasi itu adalah siapa, di mana dia, dan jumlahnya. Populasinya adalah pemirsa penelitian ini penderita DM di Prolanis A, wilayah Prolanis A, desa Kembang Harjo, Yogyakarta. Saya nggak tahu ya, Mengarang. Terus sejumlah berapa? Cari di Prolanisnya, cari datanya di puskesmasnya. Ini tidak memperhatikan sampel ya. Cari di rumah sakit, data rumah sakitnya,